Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga kalian semua sehat selalu ya. Untuk kamu yang sudah subscribe, saya doakan rezekinya lancar. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Let's go. Bersamamu, diusir oleh suami saat ia sedang mengandung seorang anak, dan menghilang bertahun-tahun, dan kembali lagi pada suaminya dan kaget melihat keadaan suaminya. Maura turun ke bawah, karena suaminya sudah pulang dari kantor. Dia pun turun untuk menyambut suaminya itu dan memberi kabar bahagia. Mas Devan, Maura memanggil suaminya itu dari arah tangga dan tersenyum manis. Namun Devan suaminya cuma menatap sekilas saja pada Maura, dan naik ke kamar tanpa membalas sapaan itu. Biar saya saja yang bawa tasnya Mbo, ucap Maura. Baik Bu, ini tasnya Tuan. Mbo Sumi pun memberikan tas itu pada Maura. Maura langsung mengikuti suaminya naik ke kamar. Biar aku bantu buka dasinya Mas. Maura mendekat kepada Devan untuk membuka dasi lelaki itu. Tapi tangannya itu langsung ditepis kasar oleh Devan. Maura pun hanya bisa tersenyum tipis saja karena hal ini sudah biasa ia terima dari suaminya itu. Saya capek. Jangan kamu membuat saya semakin capek dengan tingkah kamu itu, tukas Devan dengan marah. Maaf Mas, aku siapin air mandi kamu dulu kalau begitu, ucap Maura dengan suara lembutnya. Selesai menyiapkan air mandi, dan menggantung handuk di belakang pintu kamar mandi, Maura keluar dan mempersilahkan suaminya untuk mandi. Apa-apaan kamu Maura? Sudah saya bilang berapa kali kalau saya tidak bisa mandi air dingin, teriak Devan dengan marah dari arah kamar mandi. Apa Mas? Aku tadi sudah ngecek kok airnya seperti biasa saja, elak Maura dengan takut. Jadi kau menuduhku kalau aku berbohong? Iya, tidak. Ampunilah aku Mas. Aku akan mengganti airnya dengan yang baru lagi. Saat ingin masuk ke dalam Maura langsung didorong dari dalam. Bruk, Maura langsung terduduk di bawah lantai. Setelah didorong dengan keras oleh suaminya itu. Memang perempuan kampung kamu Maura. Pada dasarnya kamu memang sangat tidak becus menjadi seorang istri. Orang kampung sepertimu memang sangat tidak cocok menjadi istri saya. Hina Devan dengan dingin. Dia pun masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu kamar itu dengan keras. Maafkan aku Mas. Aku hanya menjadi istri yang tak berguna untukmu. Dan selalu saja mempermalukanmu. Maaf Mas, batin Maura dengan sedih. Selepas didorong tadi, Maura memutuskan untuk turun ke bawah. Untuk memasak makan malam suaminya itu. Seenggaknya dia tidak boleh seperti itu. Dia harus membuktikan pada suaminya kalau dia itu masih bisa melakukan sesuatu untuknya. Biar saya saja yang masak Mbo, ucap Maura. Enggak usah Bu. Biar saya saja yang masak. Nanti Tuan marah lagi kalau ibu yang masak, ujar Mbo Sumi. Nanti Mbo Sumi bilang aja kalau Mbo yang masak bukan saya. Masih berusaha membujuk Mbo Sumi. Mbo Sumi pun mengalah karena merasa tidak enak hati melihat Maura yang seperti itu. Makasih Mbo. Maura langsung melanjutkan kesibukannya yaitu masak untuk makan malam bersama suaminya itu. Dan Mbo Sumi pun tugasnya adalah mengerjakan yang lain. Setelah selesai masak, Maura dan Mbo Sumi menata makanan di atas meja dengan rapi. Dan Maura menunggu suaminya itu datang. Mas, Maura berdiri untuk menyambut Mas Devan yang baru datang. Devan hanya menatap datar saja ke Maura. Tanpa membalas ucapan perempuan itu, Maura dengan sigap langsung menuangkan semua makanan itu ke piring untuk suaminya makan. Sudah 3 bulan, Maura tinggal hanya berdua dengan anaknya di kandungan di kontrakan yang kecil. Selama 3 bulan ini Maura merasakan kesusahan sekali dengan kehamilan mudanya ini. Karena tiap pagi dia selalu saja mual, dan merasakan pusing yang sangat menyakitkan. Ditambah berat badan Maura yang menurun karena terlalu banyak pikiran. Dan saat ia cek kandungannya kekurangan gizi karena Maura jarang meminum susu kehamilan dan vitamin untuk ibu hamil. Maafin Bunda ya sayang. Udah nyusahin kamu banget di dalam karena Bunda banyak pikiran. Bunda janji mulai sekarang lebih sering minum susu dan vitamin biar kamu di dalam sehat-sehat terus dan nemenin Bunda terus, ucap Maura sambil mengelus perutnya yang sudah menonjol itu. Selama Maura di sini, dia tidak berani keluar kontrakan setiap hari. Karena tetangganya selalu saja menggosipnya yang datang tiba-tiba dengan keadaan wajah yang menangis dan ditambah sedang hamil.
Ia digosipkan telah mengandung anak suami orang, dan baru saja diusir oleh istri simpanannya itu. Padahal Mao asli mengandung anak kandung suaminya, dan dia diusir oleh suaminya. Dia tidak pernah sebodoh itu untuk merebut suami orang. Karena tidak tahan dengan lingkungan di sini, Maura pun menelpon sahabatnya dulu waktu di kampung dan sekarang sudah sukses di ibu kota. Halo, kenapa Maura? Gelombang Anya, halonya. Apa aku ganggu waktu kamunya? Gelombang Maura, enggak kok. Aku lagi di rumah, kenapa mau? Udah lama nggak telpon ya kamu? Udah nggak sibuk ya? Gelombang Anya, iya maafin aku ya jarang telpon kamunya. Aku boleh minta tolong sama kamunya? Gelombang Maura, oh iya boleh. Mau minta tolong apa mau? Gelombang, kamu ada kenalan yang punya kontrakan enggaknya? Gelombang Maura, kontrakan. Siapa yang mau tinggal? Gelombang Anya, akunya Gelombang Maura. Kamu, kenapa mau? Kamu ada masalah sama suamimu atau kenapa? Gelombang Anya, nanti aku jelasin yahnya. Sekarang aku butuh banget sama kontrakan Gelombang Maura. Oh iya, kamu di mana? Biar aku jemput kamu sekarang juga Gelombang Anya. Tut. Setelah memberi alamat kepada Anya, Maura langsung siap-siap membereskan semua pakaiannya. Dia akan pergi bersama Anya untuk mencari kontrakan baru. 1 jam kemudian, Anya datang dengan mengendarai mobilnya itu. Ia langsung keluar dan membantu Maura untuk mengangkat kopernya. Maura kira Anya akan membawanya ke kontrakan, namun perempuan itu malah membawa Maura ke rumahnya. "Nya, kita ngapain di rumah kamu?" tanya Maura dengan bingung. "Sementara tinggal bareng aku dulu Maura. Kontrak di ibu kota itu nggak sebaik yang kamu pikirin. Ayo masuk." Anya langsung mengantar Maura ke kamar tamu, dan membantu Maura menyusun pakaiannya. "Jelasin semuanya sama aku mau. Kenapa bisa kamu kayak gini Ham?" tanya Anya dengan tenang. "Aku nggak bisa ceritain semuanya ke kamunya. Aku nggak mau buka aib suami aku," jawab Maura. Ya, Maura belum resmi cerai dengan suaminya itu. Hanya diusir saja. "Oke, kalau emang kamu belum mau cerita. Udah berapa lama kamu ngontrak?" 3 bulan. "Kenapa baru hubungin aku sekarang Ham? Kamu udah lupa punya aku di sini?" "Iya." "Bukan begitunya. Aku cuman nggak mau repotin kamu hari itu. Tapi sama saja sekarang aku repotin kamu." "Enggak, kamu nggak pernah repotin aku sama sekali Maura," ucap Anya menggenggam tangan Maura dengan lembut. "Maaf, hari itu aku hanya pengen sendiri aja." "It's okay. Kamu hamil?" tanya Anya dengan senang. "Iya, aku hamil. Udah 3 bulan. Jawaban Maura membuat Anya kembali bersedih. Karena itu artinya Maura selama 3 bulan ini hidup sendiri bersama anaknya tanpa bantuan siapapun. "Nanti aku bantu jagain bareng kamu ya mau?" ucap Anya dan dijawab anggukan kepala dengan senang oleh Maura. Anya mengelus perut Maura itu dengan lembut. "Jangan sungkan minta apapun ke aku. Sekarang aku juga bakalan turun tangan buat jagain ponakan aku ini." "Iya, makasih banyaknya. Gimana kabar kamu sekarang? Masih sendiri atau udah ada yang?" tanya Maura dengan nada tengil. "Seperti yang kamu lihat mau. Aku masih sendiri kok," jawab Anya dengan santai. "Kenapanya? Aku dengar-dengar Mas Adam masih ngejar kamu terus," ujar Maura. "Belum srek sama dia mau. Kamu tahulah Mas Adam itu gimana orangnya, keluarganya. Yang ada aku nggak bisa imbangin dia," cerita Anya. "Iya udah. Aku juga nggak maksa kok, karena bukan aku yang jalananin. Tapi kamu aku doain semoga kamu secepatnya dapat suami yang baik. Dan bisa ngertiin kamu, amin," doa Maura dengan tulus. "Makasih mau." Anya langsung memeluk Maura sekalian melepas rindu. Karena sudah lama juga mereka tidak bertemu. Berapa bulan kemudian, Maura sekarang sedang memandikan anaknya. Bulan kemarin dia baru saja melahirkan anak pertamanya. Di rumah sakit, tempat Anya bekerja, dia melahirkan anak laki-laki yang Maura beri nama Kayan Algavero Dimas. Anak yang akan melindungi Maura di kehidupannya ini. Dan menemani Maura selama hidup tanpa sosok suami. Maura juga belum memberitahu pada Dimas kalau dia memiliki anak. Maura takut lelaki itu akan merebut Kayan darinya. Dan hal itu tidak akan Maura biarkan. Lebih baik ia hidup sendiri dengan anaknya tanpa memberitahu Dimas.
daripada anaknya direbut paksa oleh lelaki itu menjauh darinya yang sudah mengandung selama 9 bulan ini. Tapi Maura tidak akan setega itu tidak memberitahu Dimas. Hanya saja sekarang bukan waktu yang tepat untuk memberitahunya. Selama tinggal di rumah Anya, Maura hanya bekerja membersihkan rumah sahabatnya itu, dan memasak untuk makan pagi dan malam mereka. Maura juga merasa tahu diri sedikit tinggal di rumah sahabatnya ini. Dia ingin keluar dari sini. Tapi Maura tidak munafik. Dia masih membutuhkan bantuan seseorang untuk membantunya merawat anaknya yang baru umur 1 bulan ini. Nanti ia akan pindah kalau anaknya sudah lebih besar dan sudah bisa ia rawat sendiri. Maura, aku ke rumah sakit dulu ya. Ada pasien soalnya. Pamit Anya yang baru masuk ke kamar Maura. Oh iyanya. Kamu udah makan belum? Maaf ya aku nggak masak. Jahitan aku masih sakit soalnya. Sesal Maura. Nggak apa-apa. Aku bisa makan di luar kok. Hai ponakan Onti. Onti pamit kerja dulu ya. Baby Ayan baik-baik di sini sama bunda oke. Pamit Anya kepada Kayan dengan suara yang ia buat-buat seperti anak kecil. Iya Onti Anya. Onti Anya semangat kerja ya. Jangan lupa makan Onti bye-bye. Maura memperagakan seolah-olah Kayan yang menjawab pamitan Anya. Sebelum keluar dari kamar, Anya memberi kecupan sayang pada Kayan dengan gemas. Setelah itu baru Anya betul-betul sudah pergi. Maura juga sudah selesai memandikan Kayan, dan langsung berdiri untuk memakaikan anaknya pakaian ganti. Tak lupa memberi minyak bayi pada tubuh kecil itu agar tetap hangat dan terjaga. Lucu banget sih tangan anak bunda. Kecil dan harum sekali. Gemas Maura dengan menggigit tangan Kayan dengan pelan. Karena Ayan udah mandi. Sekarang waktunya makan ya biar Ayan tambah gemoy hahaha. Maura langsung memberi asinya pada anaknya itu. Setelah memberi asi, ternyata Kayan sudah tidur. Dia pun menidurkan anaknya itu di box bayi. Setelah itu Maura pergi ke dapur untuk mengisi perutnya yang sudah kosong lagi. 6 tahun kemudian, Kayan sekarang sudah tumbuh besar dengan baik. Wajahnya betul-betul duplikat ayahnya. Kulitnya putih seperti Maura, dan badannya sedikit berisi dan tinggi karena mengikuti gen ayahnya. Kayan juga sudah bisa berjalan, berlari. Kayan sudah kanak-kanak yang sebentar lagi akan sekolah dan belajar bersama teman-teman yang senumuran dengannya. Maura juga semakin bahagia, karena selama ini perjuangannya merawat Kayan dengan sendiri menghasilkan hasil yang baik sekali karena Kayan tumbuh dengan sehat dan bergizi. Maura juga sudah pindah dari rumah Anya. Tepat saat Kayan berumur 1 tahun, Maura langsung memutuskan untuk pindah karena tidak mau semakin membuat Anya direpotkan oleh keberadaan mereka berdua. Awalnya Anya tidak rela mereka pindah tapi karena mau yang terus mendesak untuk pindah. Ikhlas dan tidak ikhlas Anya pun mengizinkan mereka pindah. Dan dia juga tetap datang ke kontrakan Maura untuk sesekali menjenguk ponakannya yang lucu itu. Kayan walau umurnya masih kanak-kanak, tetapi pemikiran anak itu sangat dewasa. Dia tidak pernah tantrum kepada Maura saat keinginannya tidak dikabulkan, atau jarang menangis untuk hal-hal sepele. Itulah yang membuat Maura selalu kagum pada anaknya itu, karena mengerti keadaannya yang cuman merawatnya sendiri tanpa sosok ayah. Tapi Kayan juga sama seperti anak-anak yang lain, yang selalu manja pada ibu mereka. Maura juga tidak pernah melarang Kayan untuk manja padanya, karena umur Kayan itu pasti akan bertambah besar dan hal itu tidak bisa dia ulang lagi. Ayan, abang, panggil Maura di luar rumahnya. Iya bunda, jawab Kayan yang langsung keluar dan mencari keberadaan bundanya. Stop main ya, udah sore nih waktunya mandi dulu, ujar Maura. Iya bunda, jawab Kayan dengan nurut. Kalau gitu bunda minta tolong beresin mainan abang ke tempatnya, pinta Maura. Siap bunda. Abang beresin mainannya dulu. Kayan langsung bergegas masuk untuk membereskan mainannya. Tin tin tin, suara klakson mobil yang sudah terparkir di halaman kontrakan Maura. Assalamualaikum mau. Salam Anya yang baru keluar dari mobilnya. Waalaikumsalam, jawab Maura dengan senyum manisnya. Grab, kangen banget sama kamu, ucap Anya. Aku juga. Udah 3 hari ini kamu nggak datang. Ayan selalu nyari kamu terus, balas Maura. Iya sibuk banget di rumah sakit. Ponakan aku mana? Tanya Anya keberadaan ponakan gemasnya itu. Di dalam lagi beresin mainan. Masuk ajanya aku mau jemur pakaian dulu. Oh iya.
Ayan ponakan onti mana nih? Panggil Anya sembari celingak-celinguk mencari Kayan. ONTY Anya, seru Kayan dengan senang. Dia berlari dan langsung memeluk tubuh tinggi Anya itu. Anya langsung memberi kecupan di seluruh wajah Kayan dengan gemas. Kangen banget onti sama Ayan loh, ucap Anya dengan terharu. Aku juga kangen banget sama onti. Udah lama kita nggak ketemu, ucap Kayan dengan suara lucunya itu. Ayo duduk dulu. Onti bawa sesuatu buat kamu. Anya langsung mendudukkan Kayan di sofa ruang tamu dan mengeluarkan barang yang ia bawa. Mainan. Ia ada mobil yang Ayan pengen. Pekik Kayan dengan senang karena mendapatkan mainan yang ia idamkan dari dulu. Suka nggak? Tanya Anya dengan senang. Suka. Suka banget onti. Makasih banyak onti. Kayan mencium pipi Anya karena berterima kasih pada sahabat bundanya itu. Ah lucu banget sih kamu Yan. Makasih kembali juga Ayan, ucap Anya dengan senang karena sikap manis Kayan. Anya merasa Maura beruntung karena melahirkan anak yang begitu manis dengan sikapnya. Kalau saja Kayan bukan anak kecil sudah Anya bawa lari dan ajak menikah wakak. Syukurnya Kayan itu anak kecil dan tidak bisa dibawa lari oleh Anya. Wajah tersenyum. Maura sudah selesai menjemur pakaian. Ia masuk ke dalam untuk bergabung dengan Anya dan Kayan. Beli mainan lagi kamunya, ucap Maura dari belakang mereka. Bunda, kaget Kayan melihat bundanya berdiri di belakangnya dengan wajah yang selalu membuat Kayan takut karena mengira bundanya marah. Baru juga beli kok mau, balas Anya dengan santai. Tapi kan bulan kemarin kamu baru beli loh. Masa udah beli aja sih, kesal Maura pada sahabatnya itu. Nggak apa-apa cuman mainan aja kok, nggak buat aku jatuh miskin tiba-tiba. Lain kali jangan kayak gitu laginya. Nanti Kayan ajar biasa terus loh, pesan Maura. Iya lain kali nggak lagi kok aku beliin Ayan mainan, ucap Anya mengalah. Selalu saja begitu kalau Anya belikan sesuatu untuk Kayan. Dia sampai merasa Maura ini selalu saja tidak enak hati padanya. Padahal mereka sahabatan. Udah bilang makasih belum sama onti? Tanya Maura kepada sang anak. Sudah bunda, jawab Kayan dengan pelan. Karena takut pada bundanya. Padahal Maura tidak pernah memarahi anaknya itu. Ini terakhir kali Ayan terima mainan dari onti ya. Setelah itu jangan lagi. Mainan Ayan kan masih banyak. Nggak baik terlalu berlebihan mempunyai sesuatu hal, ucap Maura memberi pengertian kepada sang anak. Iya bunda. Maafin Ayan, Kayan langsung memeluk bundanya itu dengan erat. Anya hanya terkekeh kecil melihat interaksi ibu dan anak itu, yang selalu saja membuatnya iri karena disayangi oleh sang anak. Kamu udah makannya? Tanya Maura saat pelukan mereka sudah lepas. Belum nih, aku sengaja mau makan masakan kamu, jawab Anya. Ya udah, ayo ke dapur kita makan. Aku baru aja masak pepes ikan karena ada pesanan catering siang tadi. Maura langsung menggandeng Kayan untuk ke dapur, mereka bertiga pun berjalan berdampingan. Maura menghidupi Kaya dengan membuka usaha catering. Dan Maura juga tiap ahad dia selalu buat kue untuk dia jual dan dititipkan di toko roti milik saudara Anya. Syukurnya saudara Anya sangat baik dan mau menerima titipan kue Maura. Usaha Maura sangat berkembang baik. Selalu saja ada pelanggan yang memesan cateringnya. Walau tidak banyak yang penting cukup untuk uang makannya dan sang anak. Udah lama aku nggak makan pepes ikan lagi. Akhirnya makan juga, ucap Anya dengan senang. Makan yang banyaknya. Kalau perlu bawa pulang. Aku buat banyak karena sengaja untuk kamu bawa pulang ke rumah. Wah makasih banyak lohnya. Happy banget aku kalau udah datang ke sini haha. Mereka pun makan sambil bercerita dengan santai. Tak ayal mereka juga tertawa karena sikap manisnya Kayan yang selalu membuat mereka tertawa karena gemas. Selesai makan, Kayan langsung mengajak Anya main di ruang TV. Dan Maura masih mencuci piring bekas makanan mereka. Tidak ingin dibantu Anya karena ia tahu perempuan itu juga merasa kecapean. Bunda, Kayan berlari untuk meminta gendong pada bunda cantiknya itu. Udah ngantuk? Tanya Maura karena dia tahu kebiasaan sang anak kalau sedang mengantuk pasti meminta gendong padanya. Iya, ya udah bunda temani tidur. Nya aku tidurin Kayan dulu ya, izin Maura. Santai aja mau. Aku baring di sini dulu ya sebentar. Oh iyanya. Ambil karpet tuh biar nggak kedinginan kamu, ucap Maura dijawab anggukan saja. Karena Anya sudah mengantuk sekali. Maura langsung menidurkan Kayan di kasur.
memakaikan anak itu selimut, dan menepuk pahanya agar tertidur. Tak butuh waktu lama. Kayan sudah masuk ke alam mimpinya. Maura langsung keluar dengan langkah pelan agar Kayan tak terbangun. Dia langsung ke ruang TV, yang dimana Anya sudah tertidur di situ tanpa alas karpet. Maura pun hanya menggeleng kepalanya dengan heran karena kemalasan temannya itu, padahal cuman membuka karpet saja tapi begitu susah. Nya, bangun dulu Gi. Tidur di karpet sini Gi. Maura membangunkan Anya dengan pelan. Dan Anya langsung pindah tanpa proses apapun. Bukan apa-apa Maura membiarkan Anya tidur di sini. Karena di kontrakan ini dia cuman punya satu kamar saja. Dan Kayan sudah menempati satu kasur itu. Jadi dia cuman bisa menyuruh Anya tiduran di ruang TV karena sedikit luas untuk tidur. Kontrakan Maura ini sangat kecil. Walau dia ada ruang tamu dan ruang TV, itu pun cuman sepetak saja ukurannya. Tidak terlalu besar untuk banyak orang. Paling muat 3 atau 4 orang saja. Maura yang sudah mengantuk juga ikut tertidur di samping Anya. Karena ini juga sudah malam walau masih belum pukul 9. Pukul 21.30. Anya, bangun, udah jam berapa ini? Nggak pulang ke rumah kamu? Maura mengguncang badan Anya untuk membangunkan perempuan itu. Nginap sini aku mau. Loh, nanti kamu ke rumah sakitnya telat loh. Kalau nginap sini. Shift sore aku mau. Ya udah. Ayo bangun dulu, ganti baju tidur. Aku pinjaman daster dulu. Biar kamu tidurnya nyaman. Maura langsung bergegas untuk mengambil dasternya untuk dipakai Anya. Anya memang sering menginap di kontrakan Maura. Kalau dia shift sore. Kalau shift pagi Anya tidak bisa menginap karena jarak dari kontrakan Maura ke rumah sakit itu sangat jauh, yang ada Anya akan telat kerja. Setelah Anya ganti baju, dia kembali tertidur lagi. Dan Maura juga ikut baring sambil menonton TV. Malam ini dia akan tidur bersama Anya. Kayan sudah biasa tertidur sendiri. Kalaupun dia tidak melihat bundanya, anak itu pasti keluar dan mencari bundanya tanpa menangis. Maura pun menonton TV sampai ia tertidur. Dan tidak mematikan TV-nya karena sudah di bawah alam sadar. Nanti subuh baru ia matikan TV-nya itu karena baru bangun. Sepekan kemudian, Maura baru saja pulang mengantar Kayan mendaftar sekolah di PAUD. PAUD-nya tidak jauh dari kontrakan. Jadi setelah beberes rumah, Maura langsung bergegas ke sini untuk mendaftarkan anaknya. Iya, nanti diisi formulirnya ya Bu, ucap guru PAUD itu. Oh iya Bu Guru. Besok saya balik lagi sekalian kasih berkasnya. Pamit dulu ya Bu, permisi. Maura langsung menggandeng tangan anaknya itu. Setelah itu Maura akan membawa Kayan ke mall. Agar putranya itu bisa bermain di tempat permainan anak-anak. Sudah lama Kayan ingin ke sini tapi Maura tidak pernah punya waktu karena saking sibuknya dengan urusan catering. Ayan, main aja di dalam ya. Bunda tungguin di luar, ucap Maura kepada sang anak. Kayan hanya mengangguk patuh saja. Karena orang dewasa tidak bisa masuk. Hanya anak-anak saja yang bermain. Karena bosan menunggu, Maura pun pergi mencari minum untuk mereka berdua. Saat sedang mencari minum, Maura melihat seseorang yang terasa familiar di matanya. Maura pun mendekat pada orang itu dan memanggilnya. Mbok Ranung, panggil Maura dengan pelan. Orang yang dipanggil itu langsung membalikkan badannya ke Maura, dan langsung menatap Maura dengan kaget. Ibu, kaget Mbok Ranung. Ya Allah Mbok, udah lama nggak ketemu kita. Dipeluknya Mbok Ranung itu yang sudah lama tidak dia bertemu dengan salah satu pekerja suaminya. Ibu ngapain di sini? Sama siapa kesini Bu? Kemana aja Ibu? Nggak ada kabar selama ini. Tanya Mbok Ranung beruntun. Hahaha, pelan-pelan aja Mbok nanyanya ih. Iya maaf. Senang soalnya lihat Ibu di sini. Ibu kemana aja selama ini? Tanya Mbok Ranung ulang. Di sini aja kok sayang Mbok, jawab Maura. Kok nggak kasih kabar ke kita selama ini? HP saya rusak Mbok. Jadi nomor kalian pada hilang. Ya Allah. Yang penting Ibu nggak apa-apa aja, saya udah alhamdulillah banget, ucap Mbok Ranung dengan lega. Iya alhamdulillah. Terus Mbok Ranung ngapain di sini? Tanya Maura dengan bingung karena Mbok Ranung sendirian di sini. Temani majikan saya main di sini Bu, jawab Mbok Ranung. Bingung Maura. Saya udah nggak kerja sama Bapak lagi Bu. Setelah Ibu keluar 2 bulan kemudian saya dipecat karena ketahuan nelpon Ibu diam-diam, jawab Mbok Ranung atas kebingungan Maura. Ya Allah Mbok, lagi-lagi karena saya Mbok kena masalah, ucap Maura sedih. Nggak apa-apa,
Sekarang saya udah dapat kerja kok. Alhamdulillah majikannya saya baik. Jadi saya betah di sini, ujar Mbo Ranum. Syukurlah. Terus Mbo masih tahu kabar di rumah? Tanya Maura tentang keadaan suaminya. Kurang tahu juga sih Bu. Tapi saya masih punya nomor Mbo Sumi. Siapa tahu Bu Maura mau nelpon beliau. Oh iya boleh. Udah lama juga nggak kabaran sama Mbo Sumi aku. Mbo Ranum langsung mengeluarkan HP-nya untuk kasih nomor HP Mbo Sumi kepada Maura. Makasih Mbo. Sama-sama Bu. Majikan Mbo main di mana? Tanya Maura. Oh di permainan anak-anak. Ini saya mau ke sana dulu. Bareng aja Mbo. Saya juga mau ke sana. Mereka berdua pun berjalan berdampingan. Mbo Ranum kira Maura bukan ke sana untuk melihat Kayan. Mbo Ranum kira majikan dulunya itu cuman searah saja. Tapi saat melihat Kayan berlari kepada Maura dan memanggilnya Bunda membuat Mbo Ranum heran. Pagi harinya, Maura setelah mengurus Kayan dia langsung pergi ke PAUD untuk mengantar berkas yang sudah ia isi itu. Nanti setelah ke PAUD dia akan pergi ke rumah sakit yang Mbo Sumi kasih. Dan bertemu dengan perempuan parubaya itu. Mbo Sumi, panggil Maura saat melihat Mbo Sumi sedang duduk di kursi ruang inap. Bu Maura. Mbo Sumi langsung berdiri dan memeluk Maura dengan erat. Kayan cuman memegang ujung baju yang dipakai bundanya itu. Dan menyembunyikan dirinya di belakang. Karena Kayan masih takut dengan orang baru. Siapa ini Bu? Tanya Mbo Sumi saat melepaskan pelukan mereka dan melihat Kayan yang bersembunyi di belakang Maura. Kayan Mbo. Anak saya. Jawab Maura dengan santai. Apa? Kaget Mbo Sumi. Ayan salim dulu sama nenek. Titah Maura kepada sang anak. Kayan langsung cepat-cepat menyalim punggung tangan anaknya. Mirip sekali dengan bapak. Bu, ucap Mbo Sumi. Maura hanya tersenyum manis saja. Mereka pun duduk. Dan Maura memangku sang anak. Kayan menaruh wajahnya di bahu bundanya itu. Kapan Bu? Kenapa kita nggak tahu sama sekali? Tanya Mbo Sumi tentang Kayan. Tepat setelah saya pergi. Jawab Maura berusaha tenang. Ya Allah Bu. Kaget Mbo Sumi lagi dengan kabar terbaru. Tidak apa-apa Mbo. Saya kuat. Mbo bisa lihatkan anak ini tumbuh dengan begitu sehat, ucap Maura sembari mengelus rambut Kayan dengan lembut. Yah dia tumbuh dengan sehat dan kuat. Karena ibu, balas Mbo Sumi. Oh iya siapa yang sakit Mbo? Cucu atau anak Mbo? Tanya Maura dengan penasaran. Mendengar pertanyaan Maura, Mbo Sumi hanya menatap perempuan di depannya dengan tatapan sedih. Kenapa Mbo? Mari kita masuk Bu. Biar saya yang gendong Aden. Maura langsung kasih Kayan ke gendongan Mbo Sumi. Kayan juga tidak menolak. Maura mendekat dan langsung membuka handel pintu ruang inap itu. Dia berhenti karena di dalam sana ada seseorang yang sedang terbaring dengan alat-alat medis. Maura tidak berani untuk lebih masuk ke dalam. Tapi disuruh oleh Mbo Sumi agar masuk sampai ke sana. Mau tidak mau Maura tetap melangkah sampai di samping berangkar itu. Dan ia langsung menundukkan pandangannya untuk melihat seseorang yang sedang terbaring itu. Mas Devan, ucap Maura dengan terbata karena kaget karena yang terbaring adalah suaminya. Mbo, apa yang terjadi dengan Mas Devan Mbo? Tanya Maura dengan khawatir, tak tahan dengan air matanya yang sudah ditahan. Mbo Sumi langsung menangis dengan posisi masih memeluk Kayan. Hiks hiks hiks, tangis Mbo Sumi. Bu Maura, ucap seseorang yang baru saja masuk ke ruang inap. Vino bawa Aden keluar dulu. Saya ingin bicara dengan Bu Maura. Mbo Sumi langsung memberi Kayan kepada Vino. Syukur saja Kayan tidak protes sama sekali. Mbo Sumi mendekat kepada Maura. Dan mengelus bahu perempuan itu dengan pelan. Bapak sudah seperti ini selama 3 tahun Bu. 3 tahun ini Bapak cuman bisa terbaring di berangkar ini tanpa bisa berbuat apapun Bu. Bapak mengalami kecelakaan saat mendengar bahwa Ibu ada di Jakarta. Dan Bapak mencari Ibu malam itu juga tapi karena terlalu buru-buru mencari Ibu Bapak sampai tidak melihat kanan kiri dan akhirnya Bapak ditabrak. Dan sekarang keadaan Bapak seperti ini. Dokter menyatakan Bapak mengalami kelumpuhan Bu. Dari atas sampai bawah. Bapak nggak bisa berbuat apapun. Bahkan Bapak juga nggak bisa mengeluarkan suara selain lenguhan dan erangan tak jelas Bu. Dan hanya bisa mengeluarkan salivasi dengan volume yang banyak. Jelas Mbo Sumi atas kejadian yang menimpa Mas Devan selama ini. Bapak udah koma selama 1 tahun. Dan sekarang Bapak sedang dalam masa kritis karena drop Bu.
Lanjut Mbok Sumi lagi berusaha agar menjelaskan dengan jelas tanpa suara isakannya. Maura langsung terduduk di lantai sambil menangis tak tega melihat keadaan suaminya. Dia tidak menyangka suaminya akan seperti ini. Yang sabar Bu, pasti Bapak senang kalau Ibu di sini, ucap Mbok Sumi sambil mengelus bahu Maura untuk menguatkan majikannya itu. Saya jahat banget ya Mbok, baru tahu keadaan suami saya sekarang ini. Padahal Mas Devan sekarang butuh saya di sampingnya Hicks, tangis Maura dengan merasa bersalah karena tidak berada di samping suaminya. Enggak kok Bu, Bapak pasti ngerti keadaan Ibu hari itu. Sekarang kan Ibu udah di samping Bapak, jadi nggak akan ada yang kenapa-napa lagi karena ada Ibu. Hicks, maafin aku Mas, aku jahat banget ninggalin kamu sendirian di sini. Tangis Maura yang sekarang sudah mengenggam tangan Mas Revan yang sedang dipakai infus. Kita keluar dulu ya Bu, tenangin diri Ibu di luar. Sekarang kondisi Bapak masih drop nggak bisa pengunjung terlalu lama. Mbok Sumi langsung mengajak Maura keluar dari ruangan Mas Devan. Sampai di luar Maura langsung memeluk Kayan dengan menagih sejadi-jadinya. Kayan yang tidak tahu apa-apa pun hanya mengelus rambut panjang sang ibu dengan pelan, agar tangisan ibunya berhenti. Hicks, Ayan Hicks, Ayan, Hicks, Mbok Sumi dan Vino asisten Mas Devan hanya bisa diam menatap Maura yang menangis. Mungkin perempuan itu terkejut bukan main karena melihat kondisi suaminya seperti itu. Mereka saja yang mendengar kabar majikan mereka kecelakaan saja sudah panik bukan main. Bahkan Mbok Sumi juga menangis terseduh-seduh karena kasihan dengan keadaan majikannya itu. Mereka pun duduk sambil menunggu Maura menghentikan tangisannya di pelukan sang anak itu. Kayan juga mengatakan agar sang bunda sabar. Mendengar suara sang anak membuat Maura semakin menangis karena mengingat wajah Mas Devan. Maura menyuruh Kayan pulang bersama Mbok Sumi. Malam ini dia akan menemani Mas Devan di rumah sakit. Dia tidak mengizinkan Kayan tidur di rumah sakit karena dia takut anaknya itu kenapa di sini. Dan syukur saja Kayan juga mau pulang mengikuti Mbok Sumi. Dan tidak rewel sama sekali anaknya itu. Anya ternyata bekerja juga di rumah sakit ini dan perempuan itu juga tidak tahu kalau Mas Devan sedang dirawat di sini. Semau akan baik-baik aja Maura. Anya menyemangati sahabatnya. Ya semuanya akan baik-baik ajanya. Kamu udah makan belum? Jangan karena kayak gini kamu sampai lupain makan loh mau, ucap Anya. Aku nggak nafsu makan di saat seperti ini, ujar Maura yang masih menatap ke dalam dengan lurus. Anya menggenggam tangan Maura yang dingin itu dengan lembut. Maura langsung balik menatap Anya yang juga menatapnya dengan khawatir. Ada Ayan yang masih membutuhkan kamu mau. Kalau kamu sakit siapa yang bakalan jaga Ayan? Emangnya kamu tega ninggalin ponakanku sendiri? Maaf, aku betul-betul tidak nafsu makannya. Maura masih saja menolak untuk makan. Ayo ikut aku ke kantin. Kita pergi membeli makan. Anya langsung menyuruh Maura untuk berdiri dan menuju ke kantin untuk belanja. Sesampainya di kantin, Anya langsung memesan nasi ayam untuk Maura. Dan seperti yang Maura bilang kalau dia tidak nafsu makan, dia pun makan dengan pelan. Kalau kamu nggak makan sampai habis, jangan balik ke sana lagi mau, ancam Anya. Iyanya aku makan sampai habis kok. Ya itu memang harus. Karena mengurus orang sakit juga butuh tenaga Maura. Tidak segampang itu yang kamu kira. Apalagi suamimu sudah seperti itu, ucap Anya memberi pengertian pada sahabatnya. Iya, terima kasih banyak untuk malam ininya, ucap Maura dengan tulus. Untuk apa berterima kasih? Kamu itu sahabatku. Sudah seharusnya aku seperti ini Maura. Setelah makan mereka langsung balik lagi ke ruangan Mas Devan. Tapi Anya kembali bekerja dan hanya Maura saja yang sekarang cuman duduk menatap sedih kepada Mas Devan yang terbaring dengan lemah itu. Maura rasa berat badan suaminya itu sudah menurun banyak. Pipi laki-laki itu bahkan sudah tirus sekali. Dan wajahnya sudah putih karena tidak pernah terkena matahari selama 3 tahun ini. Maura berjanji akan merawat Mas Devan sampai sembuh seperti sedia kala. Tidak apa-apa kalau suaminya nanti sembuh akan mengusirnya kembali, yang terpenting Maura sudah merawatnya dengan baik. Cepat sadar Mas, anakmu menunggumu, ucap Maura sebelum tidur di tepi berangkar Mas Devan. Pagi harinya, Mbok Sumi dan Kayan datang, dan bergantian menjaga Mas Devan, karena Maura ingin pulang ke rumah untuk mengganti pakaiannya yang sudah basah. Namun tak lama ia pulang.
ia mendapat telepon dari Mbok Sumi kalau Mas Devan sudah sadar. Tanpa aba-aba Maura langsung datang ke rumah sakit, tanpa beberes kontrakannya yang sudah berantakan karena ditinggal sehari. Maura berlari dengan mos-mosan tanpa melirik kanan kiri. Fokusnya hanya satu, yaitu sampai di ruang Mas Devan secepat mungkin. "Mbok Sumi, mana Mas Devan, Mbok?" tanya Maura yang baru saja sampai dengan nafas tersengal-sengal. "Sedang digantikan kateter oleh perawat, Bu," jawab Mbok Sumi. "Bunda, panggil Kayan," yang langsung memeluk sang bunda. Maura juga memeluk Kayan dengan erat dan merasa bersalah pada putranya ini karena meninggalkannya sendiri semalam. "Maafin Bunda ya," sesal Maura kepada sang putra. "Iya, Ayan tahu kok kalau Bunda lagi jaga ayah," ucap sang anak yang pengertian. "Hicks, itu ayah kamu Yan Hicks, ayah kamu sakit Ayan Hicks." Tangis Maura merasa sakit saat mendengar sang anak menyebut ayah. "Ayah pasti akan sembuh Bunda," ucap Kayan dengan yakin. "Iya, ayah pasti akan sembuh. Nanti ketemu sama ayah ya," ajak Maura. "Iya, Ayan mau ketemu sama ayah." Setelah perawat itu sudah membersihkan badan Mas Devan, mereka pun dipersilahkan untuk masuk ke dalam. "Mas Devan, kamu dengar aku Mas. Ini aku Maura Mas," sapa Maura tak tega melihat mata Mas Devan yang berotasi sana-sini dengan sembarang, seperti mencari keberadaan suara Maura. Maura pun memegang kening Mas Devan dengan pelan. Baru mata itu tenang dan menatap Maura dengan tatapan bingungnya dan air liur yang terus keluar dari mulut terbukanya itu. "Apa kabar Mas? Sudah lama kamu nggak lihat aku kan? Aku kangen banget sama kamu Mas," ucap Maura berusaha tegar agar air matanya tak keluar lagi. "Haha," lenguhan Mas Devan saat mau berbicara. "Iya, ini aku Maura, istri kamu Mas," ucap Maura masih dengan suara lembutnya itu. Maura menyeka air liur itu dengan tisu kering, dan memberi kecupan hangat pada kening lelaki itu. "Aku bawa sesuatu buat kamu Mas." Mendengar ucapan Maura, Mas Devan langsung memasang wajah bingungnya. "Kayan, ayo masuk sini nak," panggil Maura pada anaknya itu. Kayan langsung masuk ke dalam dan digendong oleh Maura agar anaknya itu bisa melihat sang ayah. "Ini Kayan Mas, anak kita, anak kamu dan aku. Umurnya sekarang 6 tahun Mas. Dia udah sekolah." Maura memperkenalkan Kayan pada Mas Devan dengan menaruh tangan kecil Kayan ke pipi tirus Mas Devan. "Halo ayah, aku kangen banget sama ayah," sapa Kayan dengan riang pada sang ayah. Mas Devan yang masih mendengar semua itu langsung mengeluarkan tangisannya, dan erangan yang tidak jelas itu. Namun sudah membuat Maura bahagia karena suaminya sadar akan kehadiran anak mereka. "Lekas sembuh Mas, agar kamu bisa bermain dengan Kayan," ucap Maura. Maura langsung mendudukkan Kayan di kursi samping berangkar, dan memberi pesan pada sang anak untuk menjaga ayahnya, karena Maura ingin keluar untuk membeli makan karena dia tiba-tiba merasa lapar sekali. Maura sudah kembali untuk nafsu makan karena Mas Devan sudah sadar dari komanya itu. Maura balik dari kantin dan melihat Kayan masih bermain dengan sang ayah. Sesekali anak kecil itu juga melap air liur yang keluar dari mulut ayahnya tanpa rasa jijik sama sekali. "Ayan," panggil Maura dengan suara lembutnya. "Bunda," sahut Kayan dengan senang. Dia langsung memeluk bundanya itu. "Makasih ya udah jaga ayah," ucap Maura. "Sama-sama. Aku juga senang main sama ayah kok Bun. Kamu pulang ya sama nenek. Bunda masih mau temani ayah di sini," pinta Maura. "Oke," jawab Kayan dengan nurut walau wajahnya sedih karena berpisah lagi dengan sang ayah. "Nanti besok kamu kesini lagi, oke?" Setelah Kayan pulang, Maura langsung menyuntikkan makanan lewat selang yang ada di hidung Mas Devan. Lelaki itu belum bisa makan dengan normal, harus menggunakan selang NGT. Untuk memudahkan memasukkan makanan karena tidak bisa menelan dan mengunyah, jadi dianjurkan memakai selang NGT. Mas Devan juga hanya pasrah saja, dan harus mulai merasa terbiasa makan dengan menggunakan selang NGT, karena dia juga sadar tidak bisa menelan, mengunyah dengan baik. Setelah selesai makan, Maura langsung mewaslap badan suaminya itu, karena tadi perawat cuman mengganti urin bak suaminya saja, tidak membersihkan badan lelaki itu. Maura mewaslap sepelan mungkin, agar tidak terkena selang yang ada tubuh Mas Devan dan tidak membuat kesalahan karena ketidakhati-hatiannya. Setelah Mas Devan bersih-bersih, Maura langsung menyuruh lelaki itu untuk tidur karena sudah tidak buat apa-apa lagi. Selagi Mas Devan tidur,
Maura mengambil kesempatan untuk pulang ke rumah dan melihat rumah yang sudah lama ia tinggalin. Dan sekali melihat putranya yang ia titipkan pada Mbok Sumi. "Vino," panggil Maura kepada asisten Devan. "Iya Bu." "Ada apa?" jawab Vino dengan sopan. "Saya titip Mas Devan ya. Saya mau pulang dulu ke rumah," pesan Maura pada Vino. "Siap Bu, saya jaga Bapak. Kalau ada apa-apa nanti saya langsung menghubungi Ibu." "Oke, terima kasih. Saya pergi dulu ya," pamit Maura dan langsung mencari taksi untuk pulang. Sesampainya di rumah besar itu, Maura langsung mengingat waktu dia berada di tempat ini. Banyak kenang-kenangan di rumah ini, senang maupun sedih sudah dia rasakan di rumah ini. "Bunda," seru Kayan dengan senang karena melihat kedatangan sang bunda. "Jangan lari-lari Kayan. Jalan pelan saja." "Maaf Bunda. Ayan senang banget soalnya ada Bunda." "Hehe," tawa anak itu dengan kecil. "Kebiasaan banget deh kamu. Lagi main apa sama nenek?" tanya Maura sambil menggandeng tangan anaknya untuk masuk. "Aku main sama ikan. Ikannya ayah banyak banget di kolam besar," jawab Kayan dengan riang. "Oh ya, ada ikan di sini," kaget Maura. "Iya, ada ikan banyak banget. Di sana," tunjuk Kayan pada kolam renang. Ada Ibu," sahut Mbok Sumi yang baru keluar. "Iya Mbok. Mbok sendiri aja di rumah." "Iya Bu. Cuman saya aja yang maid, karena yang lain udah pada undur diri," jawab Mbok Sumi membuat Maura menghela nafas. "Sudah banyak sekali perubahan di rumah ini semenjak saya nggak ada," celetuk Maura sembari melihat sekeliling ini. "Sudah nggak terurus semenjak Ibu pergi dari rumah ini," sahut Mbok Sumi. "Saya sendiri dan nggak bisa melakukan semuanya dalam waktu secepat mungkin. Itulah yang membuat saya sangat sedih sekali. Atau mau saya carikan pekerja baru lagi Bu?" tawar Mbok Sumi. Nanti saya pikir-pikir dulu ya Mbok. Sekarang saya juga masih baru kembali jadi masih bingung mau urus yang mana dulu. Apalagi kondisi Mas Devan masih seperti ini," ujar Maura. "Baik Bu. Kalau Ibu pengen apa-apa bilang saja sama saya. Nanti saya bantu." "Terima kasih banyak Mbok Sumi sudah bertahan selama ini di sini," ucap Maura dengan tulus pada Mbok Sumi. "Karena saya tahu Ibu akan kembali ke sini," ujar Mbok Sumi yang sudah yakin. "Iya, saya pasti kembali ke sini. Tapi dari awal saya berpikir kembali ke sini hanya ingin mengantar Kayan bertemu ayahnya. Namun takdir berkata lain. Saya pun kembali terikat lagi dengan semua ini karena kondisi Mas Devan yang tidak memungkinkan sendiri," kata Maura dengan menghela nafas lelah. "Apa Ibu tidak membenci Bapak?" tanya Mbok Sumi dengan hati-hati takut melukai hati majikannya. "Demi apapun saya nggak pernah membenci dia Mbok. Cinta saya sudah terlalu dalam untuknya sampai rasa benci sedikit pun sama sekali tidak ada. Kalau dengan kehadiran saya membuatnya tidak bahagia, saya rela pergi dari sini, tapi saya tidak kuat kalau bercerai dengannya Mbok," jawab Maura dengan sedih. "Saya berdoa semoga dengan keadaan Bapak seperti ini akan membukakan hati Bapak untuk mencintai Ibu. Dan percaya kalau Ibu sangat mencintai Bapak dengan tulus selama ini. Saya juga sangat berharap Bapak dan Ibu tidak berpisah. Karena jauh di lubuk hati kali masing-masing masih mencintai satu sama lain, entah karena hal apa yang membuat Bapak membenci Ibu," ujar Mbok Sumi. "Terima kasih Mbok." Maura langsung memeluk tubuh Mbok Sumi yang hangat itu. Maura sangat berterima kasih dengan kehadiran Mbok Sumi yang selalu berperilaku seperti sosok ibunya, yang juga selalu menganggapnya sebagai seorang anak. Padahal Maura hanyalah majikannya, tapi Mbok Sumi sudah menyayangi Maura seperti anak kandungnya sendiri. Apalagi dengan sikap ramah Maura membuat Mbok Sumi tak segan untuk menasihati majikannya itu kala sedang sedih ataupun bahagia. Hari ini Mas Devan sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah dan dirawat di sana. Mas Devan juga sudah melepas selang NGT-nya. Tetapi Mas Revan hanya bisa makan dengan tekstur yang cari atau yang dihaluskan. Vino langsung memindahkan tubuh ringkih majikannya itu di kursi roda. Dan dokter juga memberi penyangga pada kepala Mas Devan karena kepalanya itu terus terjatuh dengan lemas ke bawah. Jadi dengan memakai penyangga akan membuat kepala Mas Devan bisa berdiri tegak. Setelah itu mereka keluar, dengan Vino yang mendorong kursi roda, dan Mbok Sumi yang membawa tas yang berisi keperluan Mas Devan selama di rumah sakit. Maura tidak menemani kepulangan suaminya, karena perempuan itu sedang mengurus kontrakannya karena hari ini juga dia akan pindah untuk merawat Mas Devan. "Maura, perabotannya nggak kamu bawa?"
Tanya Anya yang memang sedang membantu Maura pindahan. Nggak usah dehnya. Tinggalin aja biar nanti pengunjung yang lain pakai. Masih bagus semuanya kalau dibuang sayang banget, jawab Maura yang masih melipat pakaiannya untuk dimasukkan ke koper. Ya udah, mainan Ayan dibawa lagi atau enggak? Dibawa aja semuanya nya. Biar nggak usah beli mainan lagi kalau di sana. Oh oke, abis ini kita jemput Ayan yahnya, pinta Maura pada sahabatnya. Sip gampang itu mah, balas Anya dengan santai. Kayaknya Mas Devan udah sampai rumah deh. Ya udah ayo kita kerja lebih cepat, biar bisa sampai di sana. Setelah semua barang Maura sudah masuk ke dalam mobil Anya, Maura langsung menutup pintu kontrakannya dan tak lupa berpamitan dengan sang pemilik. Setelah itu mereka pergi menjemput Kayan yang sepertinya sudah pulang sekolah. Mas Gara, panggil Maura yang baru keluar dari mobil sambil memanggil satpam di rumah ini. Iya Bu, jawab Mas Gara. Tolong masukin barang-barang saya ke dalam rumah ya, titah Maura dengan sopan. Oh iya siap Bu. Mas Gara langsung mengambil barang Maura untuk dibawa masuk ke lantai atas. Dibantu juga oleh supir dan tukang kebun di rumah ini. Makasih banyak yahnya, ucap Maura dengan tersenyum manis. Sama-sama. Macam kayak sama siapa aja kamu mau, balas Anya. Nggak enak aja aku udah nyusahin kamu banget. Padahal hari ini kamu mau pergi kerja, ucap Maura tak enak hati. Nggak apa-apa. Lagian belum masuk juga kok. Mau mampir dulu, tanya Maura. Makasih. Tapi aku langsung pergi aja deh biar sampai di sana bisa makan dulu, jawab Anya. Oh ya udah. Jangan lupa makan cake yang aku buat tadi ya. Hati-hati bawa mobilnya. Maura melambaikan tangannya setelah Anya sudah pergi. Maura langsung masuk dan segera naik ke atas. Kayan anaknya itu sepertinya sedang main di kolam untuk melihat ikannya. Anak itu seperti menemukan hobi baru di rumah ini. Setiap kesini dia selalu saja mampir ke sana untuk bermain dan mengajak ikan itu bercerita. Makasih ya semuanya. Di bawah ada kue yang saya buat. Jadi kalian istirahat sambil makan kue aja di bawah, ucap Maura. Ya ampun Bu makasih ya. Padahal kita ikhlas loh karena udah pekerjaan kita juga, ucap Pak Bowo selalu tukang kebun dengan tak enak hati. Nggak apa-apa Pak, kalau gitu saya masuk dulu ya. Maura hanya bisa menahan nafasnya saja karena sedih melihat keadaan Mas Devan yang sudah tak gagah seperti dulu lagi. Kepala Mas Devan cuman bisa ia balikkan di samping kiri dengan air liur yang terus keluar dari mulut terbukanya itu, yang sudah Vino taruhkan handuk kecil di bawah dagunya. Mas Devan nggak tidur, tanya Maura dengan suara pelannya. Hahau, lenguhan Mas Devan saat melihat keberadaan Maura. Kenapa? Mas butuh apa biar Maura ambilkan? Haheweg hau. Maura melap air liur yang keluar dengan banyak itu dengan tisu kering dengan pelan. Aku bakalan tinggal di sini dengan Kayan, nemenin Mas, dan rawat Mas sampai Mas sembuh, ucap Maura dengan suara lembutnya. Mas Devan menatap Maura dengan sedih. Dia merasa bersalah sekali dan merasa tak tahu diri karena sudah mengusir perempuan ini, namun perempuan itu masih baik hati ingin merawatnya yang sudah tak berguna ini. Jangan nangis Mas. Aku nggak pernah benci sama kamu sama sekali. Aku mencintaimu Mas. Aku nggak pernah punya dendam sama sekali atas tindakan yang kamu perbuat padaku di masa lalu. Izinkan aku untuk memulai lembar baru bersamamu, ujar Maura menatap dalam kepada Mas Revan. Mas Revan pun mengedip matanya satu kalian, artinya ia menyetujui ajakan Maura untuk memulai lembaran baru ke versi yang lebih baik. Melihat respon sang suami, Maura dengan bahagia langsung memberi kecupan hangat pada kening Mas Devan, tak lupa mengucapkan terima kasih karena sudah mau bersama-sama memperbaiki hubungan mereka yang retak ini. Maura berjanji akan membuat Mas Devan mencintainya dan bahagia bersama dengan keluarga kecil mereka. Apalagi sudah ada kehadiran Kayan anak mereka. Pagi ini setelah membantu Kayan mandi dan memakaikan pakaian, Maura langsung turun ke dapur untuk membuat sarapan untuk keluarganya. Ia memasakkan nasi goreng untuk Kayan, dan bubur cair untuk Madevan, dan dibantu juga oleh Mbo Sumi. Wortelnya dipotong kecil-kecil aja Mbo, ujar Maura pada Mbo Sumi. Iya Bu, oke. Nanti masaknya agak banyakan biar untuk yang lain juga. Nggih Bu, mereka pun fokus masak. Sesekali juga mereka cerita sedikit untuk menghilangkan keheningan di antara mereka. Bunda kaos kaki Ayan mana? Teriak Kayan dari atas kamarnya. Astaga anak itu,
Teriak-teriak terus Dedot. Mbo titip buburnya dulu ya. Aku mau urus Ayan dulu. Iya Bu. Maura membuka celemeknya dan naik ke atas dengan cepat karena takut anaknya itu akan berteriak lagi dan mengganggu sang ayah yang sedang tertidur. Nakal banget sih kamu Yan. Kan udah Bunda bilang jangan teriak-teriak kalau di atas. Nanti ayah kebangun loh, omel Maura dengan kesal. Maaf Bunda. Ayan udah nyari sana sini nggak ketemu terus. Karena kesal jadi teriakin Bunda deh. Jelas Kayan dengan bersalah. Lain kali nggak boleh gitu lagi. Bunda nggak suka anak yang nakal. Iya Bunda. Maaf. Ayo ikut Bunda. Maura menggandeng tangan Kayan dan mereka masuk ke kamar untuk mencari kaos kakinya. Ternyata kaos kakinya itu ada di lemari paling bawah. Ini apa coba? Katanya udah cari sana sini nggak dapat. Kenapa Bunda cari satu kali aja udah dapat? Sindir Maura dengan nada bercandanya. Entahlah mungkin aja Bunda punya kekuatan. Balas Kayan dengan asal. Maura hanya menggeleng kepalanya karena sikap Kayan yang kadang suka aneh. Dia pun memakaikan kaos kaki itu pada anaknya. Dan mereka turun ke bawah untuk sarapan. Makan dulu nasi gorengnya. Bunda udah buatin bekal juga. Ingat kalau di sekolah nggak boleh jajan yang sembarangan ya. Nanti kamu sakit tenggorokan lagi kalau makan yang sembarangan. Pesan Maura pada Kayan. Iya Bunda. Ayah nggak sarapan sama kita. Tanya Kayan tentang ayahnya. Ayah masih tidur. Nanti sarapannya kalau Ayan udah ke sekolah. Jawab Maura yang sedang menyuapi Kayan. Padahal Ayan mau main sama ayah lagi. Keluh Kayan sedih. Kapan-kapan aja ya. Ayah kan sekarang lagi sakit belum bisa diajak main sama Ayan. Ucap Maura memberi pengertian pada sang anak. Iya Bunda. Kayan lanjut sarapan dan sesekali mengajak cerita random ke bundanya itu dan selalu saja dijawab oleh Maura. Maura juga menikmati saat-saat seperti ini. Karena Kayan nanti akan tumbuh besar dan sudah tidak bisa balik lagi di masa kecilnya. Jadi sebisa mungkin Maura harus dengan baik membuat kenangan indah bersama sang anak saat ia masih kecil belum beranjak remaja maupun dewasa. Setelah sarapan, Kayan langsung ke sekolah diantar oleh supir rumah mereka. Maura juga langsung beranjak naik ke kamar untuk membangunkan suaminya itu. Sekalian mengganti popok Mas Devan yang sudah full. Mas bangun dulu yuk, ucap Maura dengan suara lembutnya membangunkan sang suami. Maura tersenyum manis saat kedua mata tajam itu sudah terbuka dan masih menyusahkan cahaya yang masuk. Sembari mengelus rambut yang sudah tumbuh sedikit itu dengan gerakan halusnya. Udah pagi. Bangun ya ganti popok kamu setelah itu baru sarapan, ucap Maura pelan. Maura memberi sedikit peregangan pada tubuh Mas Devan. Setelah itu baru mengganti popok yang sudah full itu dengan yang baru. Setelah selesai mengganti popok baru sarapan dengan Maura yang menyuapinya dengan sabar dan penuh kehati-hatian. Dengan kondisi Mas Devan ini sangat sulit untuk memakan langsung tanpa selang. Karena masih sulit untuk menelan dengan cepat jadi harus menunggu dengan waktu yang sabar. Hampir 1 jam untuk menghabiskan bubur semangkok sarapan dan akhirnya selesai juga. Setelah sarapan dan meminum air dengan pipet, Maura langsung menaruh nampan ke dapur dulu setelah itu naik ke untuk menunggu waktu sebentar setelah itu membersihkan badan Mas Devan. Hari ini Maura hanya mewaslap saja karena Mas Devan masih belum bisa dimandikan di kamar mandi. Setelah selesai membersihkan diri, Maura pun meninggalkan Mas Devan sendiri di kamar saja dan menyalakan TV. Karena dirinya ingin siap-siap untuk menjemput Kayan pulang sekolah. Anak itu sudah berpesan malam hari, agar saat pulang sekolah harus dijemput oleh bundanya tiap hari. Karena bagaimanapun juga Kayan adalah anak kecil yang masih membutuhkan hal-hal seperti itu. Setelah siap, Maura pamit kepada Mas Devan untuk menjemput Kayan di sekolahnya dan tak lupa juga menitipkan suaminya itu kepada Mbu Sumi yang berada di rumah. Karena Maura juga khawatir kalau Mas Devan kenapa-napa saat di rumah sendirian. Mbo aku titip Mas Devan dulu ya. Soalnya aku mau jemput Kayan pulang sekolah, ucap Maura pada Mbo Sumi. Siap. Nanti tak jagain bapak, balas Mbo Sumi. Makasih ya Mbo. Saya pergi dulu kalau gitu assalamualaikum. Pamit Maura keluar dan mengendarai motornya untuk menjemput sang anak. Teman-teman, itulah akhir dari sebuah cerita rumah tangga dan cerita ini tamat sampai di sini. Bila kamu suka dengan cerita rumah tangga seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe channel Zulkarnaen agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya.